akhlak berpakaian. Pakaian adalah kebutuhan pokok bagi setiap orang sesuai dengan situasi dan kondisi di mana seorang berada. Pakaian memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan seorang, guna melindungi tubuh dari semua kemungkinan yang merusak ataupun yang menimbulkan rasa sakit. Dalam bahasa Arab, pakaian disebut dengan kata libasun sampai tisyabun. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pakaian diartikan sebagai barang yang bisa dipakai oleh seorang baik berupa baju, jaket, celana, dan lain-lain. Secara istilah, pakaian adalah segala sesuatu yang dikenakan seseorang dalam berbagai ukuran dan modelnya berupa baju, celana, sarung, jubah, ataupun yang lain yang disesuaikan dengan kebutuhan pemakaiannya untuk suatu tujuan yang bersifat khusus maupun umum. Tujuan bersifat khusus artinya pakaian yang dikenakan lebih berorientasi pada nilai keindahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi pemakainya. Allahumma inni as'aluka min khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarri ma huwa lahu. Adab-adab dalam berpakaian bagi perempuan muslim. Pertama, wajib menutup aurat. Kedua, jangan memakai pakaian syuhrah. Ketiga, tidak menyerupai pakaian orang kafir. Keempat, tidak menyerupai lawan jenis. Kelima, tidak ketat dan tidak tipis. Keenam, tidak diberi parfum atau wewangian yang berlebihan. Ketujuh, tidak berfungsi sebagai perhiasan. Kedelapan, doa memakai pakaian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kasani hadas sauba warzaqani min ghairi hauli minni wala quwwatin. Dan yang terakhir, kesembilan, mulai dari sebelah kanan. Pengertian akhlak berhias. Dalam kehidupan masyarakat dewasa ini, atau disebut modern, berhias adalah kebutuhan dasar untuk memperindah penampilan diri, baik di lingkungan rumah ataupun di luar rumah. Berhias adalah untuk ekspresi personal yang menegaskan jati diri dan menjadi kebanggaan seorang. Berhias dalam bahasa Arab disebut dengan kata zayana. Yuzayyinu. Quran Surat Al-Hijr ayat 15-16. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berhias diartikan usaha memperolok diri dengan berpakaian ataupun lainnya indah-indah, berdandan dengan dandanan yang indah dan menarik. Kamar mandi di mana ya? Oh iya kak, di sebelah sana. Izin ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama nasahta wakil faisin mulki. Perjalanan atau safar. Yang pertama, ada pengertian akhlak perjalanan. Perjalanan dalam bahasa Arab disebut dengan kata rihlah atau safar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjalanan diartikan sebagai perihal atau cara gerak
pergerakan, dan lain sebagainya. Berjalan atau berpergian dari suatu tempat menuju tempat yang lain untuk suatu tujuan. Secara istilah, perjalanan sebagai aktivitas seseorang untuk keluar ataupun meninggalkan rumah dengan berjalan kaki ataupun menggunakan berbagai sarana transportasi yang mengantarkan sampai pada tempat tujuan dengan maksud ataupun tujuan tertentu. Dengan demikian, rumah tinggal merupakan start awal dari semua jenis perjalanan yang dilakukan setiap orang, sedangkan finishnya berada pada tempat yang menjadi tujuan dari setiap perjalanan. Mau ke rumah Najila gak? Kalian siap kelompok. Yaudah, ayo. Ayo, doa dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ayo. Tahu nggak sih, ternyata dalam Islam diatur hukum syar'i yang berhubungan dengan safar loh. Ini dia 9 adab bersafar. Yang pertama, meniatkan bersafar karena Allah. Contohnya, niatkan bepergian untuk silaturahim ke keluarga, menuntut ilmu, umroh dan haji, atau mencari rezeki. Yang kedua, mempunyai perbekalan, yaitu bekal spiritual berupa ketakwaan, bekal materi berupa transportasi, makanan, dan pakaian. Yang ketiga, bergegas dalam safar baik dalam pergi maupun pulang. Yang keempat, agar menghindari adanya fitnah, sebaiknya ajak teman kamu ya. Yang kelima, meninggalkan bekas yang baik dalam safar. Misalnya, semakin banyak tempat di bumi yang kita pijak untuk melakukan kebaikan, maka tempat tersebut akan menjadi saksi dari kiamat nanti loh. Bertamu merupakan tradisi masyarakat yang selalu dilestarikan. Dengan bertamu, seorang bisa menjalin persaudaraan, bahkan dapat menjalin kerjasama untuk meringankan berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Bertamu sebagai kegiatan yang lazim dilakukan masyarakat dalam berbagai tingkatan. Ada kalanya seorang bertamu karena adanya urusan yang serius, misalnya untuk mencari solusi terhadap problema masyarakat yang aktual. Di samping itu, ada kalanya bertamu hanya sekedar bertanda karena lama tidak berjumpa ataupun sekedar untuk mampir sejenak. Dengan bertandang ke rumah kerabat ataupun sahabat, maka kerinduan terhadap kerabat ataupun sahabat dapat tersalurkan, sehingga jalinan persahabatan menjadi kokoh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Yang pertama, pengertian akhlak menerima tamu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menerima tamu atau ketamuan diartikan kedatangan orang yang bertamu, melawat, atau berkunjung. Secara istilah, menerima tamu dimaknai menyambut tamu dengan berbagai cara penyambutan yang lazim atau wajar, dilakukan menurut adat ataupun agama dengan maksud untuk menyenangkan atau memuliakan tamu atas dasar keyakinan untuk mendapatkan rahmat dari ridho dari Allah. Setiap muslim wajib hukumnya untuk memuliakan tamunya tanpa memandang siapapun orangnya yang bertamu dan apapun tujuannya dalam bertamu. Jadi gini nih, kita pulang yuk. Jadi kami jadi pulang ya. Ya, ini aja sih saya boleh. Tunggu. Sebelum kita ingin
sebelum kita keluar rumah baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Amin. Ya. Baik dulu ya, Dil. Dil, duluan ya. Assalamualaikum.